Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hartanti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, serta teman-teman yang kami sayangi. Di sini, kami akan menjelaskan tentang pajak restoran pada restoran Melati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Amelia dan rekan saya Rizky Saputra dan Nesya. Di sini kita akan menjelaskan pajak restoran terlebih dahulu, lalu data pajak, perhitungan pajak, pengisian SPT, serta kesimpulan dan saran. Pajak restoran. Pajak restoran memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan untuk mendukung pembangunan berbagai sektor. Pendapatan pajak ini mendorong transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta kepatuhan perpajakan di sektor bisnis makanan dan minuman. Dengan pemahaman yang baik tentang cara perhitungan dan pelaporan pajak, pengusaha restoran dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara optimal dan membantu menciptakan ekonomi daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, data pajak. Di sini ada item-item serta harga yang dijual pada restoran Melati seperti kentang goreng dengan harga 15.000, singkong Thailand dengan harga 13.000, pisang goreng dengan harga 13.000 dan seterusnya. Di sini juga ada data penjualan restoran Melati pada bulan Januari 2024. Di sini ada item serta jumlah pemesanan perharinya di bulan Januari 2024. Dengan total penjualan di bulan Januari, 253 item yang terjual dengan harga 4.279.000. Dan ada juga pendapatan lainnya seperti uang tip dan diskon dengan total keseluruhan 4.336.000. Yang dibayar dengan cash 3.345.000, QRIS 991.000 dan e-wallet 0 rupiah. Dengan total 4.336.000, yang dimana balance dengan total pendapatan keseluruhan. Selanjutnya, perhitungan pajak yang akan dipresentasikan oleh Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya akan membacakan perhitungan pajak. Perhitungan pajak di bulan Januari dari pembelian makanan dan minuman di restoran Melati. Menghitung biaya layanan servis atau charge. Biaya layanan dihitung sebesar 5% dari total harga makanan dan minuman. Service charge sama dengan tarif biaya layanan plus total harga sama dengan 5% kali 1.124 sama dengan 56.200. Menghitung dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak total harga makanan dan minuman ditambah biaya layanan. DPP sama dengan total harga plus biaya layanan sama dengan 1.124 plus 56.200 sama dengan 143.850. Menghitung pajak restoran atau PB1. Pajak restoran dihitung sebesar 10% dari DPP-nya. PB1 sama dengan DPP kali tarif pajak restoran sama dengan 143.850 dikali 10% sama dengan 14.385. Jumlah harga keseluruhan di bulan Januari dari pembelian makanan dan minuman di restoran Melati tersebut adalah total harganya sama dengan DPP tambah PB1 sama dengan 143.850 plus tambah 14.385 sama dengan 158.235. Perhitungan pajak contoh kasus. Seorang pelanggan mengunjungi restoran Melati dan memesan makanan serta minuman dengan total harga 137.000. Restoran tersebut menetapkan biaya layanan sebesar 5% dari total harga makanan dan minuman serta
memberlakukan pajak restoran sebesar 10% sesuai aturan pemerintah setempat. Service charger sama dengan tarif biaya layanan plus total harga sama dengan 5% kali 137.000 sama dengan 6.850. DPP sama dengan total harga plus biaya layanan yaitu 137.000 ditambah 6.850 sama dengan 143.850. Selanjutnya ada PB1 DPP dikali tarif pajak restoran sama dengan 143.850 dikali 10% sama dengan 14.385 dan total harga DPP ditambah PB1 sama dengan 143.850 ditambah 14.385 sama dengan 158.235. Lanjut, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengisian SPT, surat pemberitahuan pajak daerah atau SPT-PD pada pajak restoran. Masa pajaknya di bulan Januari pada tahun 2023. Identitasnya wajib pajak. Yang pertama ada nama wajib pajak yaitu PT Melati Jaya. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, RT 01 RW 02, kode posnya 12720. Yang ketiga ada nama objek atau usaha yaitu Restoran Melati. Yang keempat ada alamatnya yaitu ada di Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman. Yang kelima ada NPWPD yaitu dengan 23.33.33.20.2222. Lanjut, ada diisi oleh perusahaan restoran. Klarifikasi usahanya ada 4 yaitu restoran, kafe, kantin, dan fast food. Lanjut ada pembayaran makanan dan minuman sebesar 1.124.000. Lanjut ada pembayaran lain-lainnya sebesar 56.200. Lanjut ada dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 143.850 perak. Lanjut ada pajak teruntung atau 10% dikali DPP sama dengan 14.385 perak. Pajak kurang atau lebih besar tidak ada. Terus ada sanksi administrasinya tidak ada. Jumlah pajak yang benar yaitu 14.385 perak. Dan data pendukungnya surat setoran pajak daerah atau SPSPD, lampirannya ada. Rekapitulasi penjualan atau omsetnya ada. Rekapitulasi pengurangan bonbilnya tidak ada. Jumlah hariannya tidak ada. Sekian. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan peran pajak restoran dalam meningkatkan pendapat daerah dan kontribusi terhadap pembangunan. Meskipun banyak wajib pajak restoran belum memahami sepenuhnya peraturan pajak, mereka tetap memenuhi kewajiban pemahaman yang lebih baik tentang perhitungan pajak dan pengisian SPT akan mendukung kepatuhan pajak dan perekonomian daerah. Sarannya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi peraturan pajak restoran untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Pengusaha restoran disarankan untuk memahami prosedur pajak dengan benar agar menghindari sanksi dan berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.